Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, adik-adik, bapak ibu calon pendaftar atau yang ingin mendaftarkan putra putrinya di PPDB Online SMP Negeri tahun pelajaran 2023-2024 Kabupaten Jepara. Nah, untuk informasi kali ini akan kami informasikan atau berbagi info tentang penjelasan jalur pendaftaran PPDB Online SMP Negeri Kabupaten Jepara tahun 2023. Jadi seperti yang kami sampaikan di informasi terkait proses pendaftaran, jadi jalur pendaftaran itu ada 4 ya, saya ulangi lagi ada 4. Ada jalur yonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan yang terakhir adalah prestasi. Nah, apa sih itu jalur yonasi? Nah, jalur yonasi itu nanti proses seleksinya itu berdasarkan jarak terdekat atau titik koordinat terdekat peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah yang menjadi tujuan. Nah, titik koordinat lokasi tempat tinggal siswa itu didapatkan dari mana? Nah, titik koordinat itu didapatkan dari data Dapodik dan EMIS. Kalau eh, siswanya berasal dari SD berarti datanya dari Dapodik, sedangkan kalau yang dari MI berarti datanya dari EMIS. Yang kami ambil datanya itu data berdasarkan cut off, yaitu 31 Mei tahun 2023 kemarin. Jadi tidak jauh ya dari pelaksanaan PPDB, baru ya 2 minggu kemarin lah. Nah, surat edarannya pun sudah kami bagikan kepada kepala sekolah baik itu SDMI maupun SMP MTS untuk perbaikan titik koordinat, yang mana surat edaran itu dibuat dengan cut-off-nya malah 31 Maret. Kami kasih waktu malah melebihi ya 2 bulan dari 31 Maret, tapi kami mengambil datanya tanggal 31 Mei 2023. Jadi ada waktu perpanjangan yang bisa dimanfaatkan oleh operator sekolah untuk memperbaiki titik koordinat di masing-masing sekolahnya atau peserta didiknya, terutama tingkat akhir ya. Nah, proses seleksinya tadi saya sampaikan bahwa titik koordinat itu jarak terdekat antara rumah dengan sekolah yang dituju berbatas kuota. Tadi kuotanya kan maksimal 50% ya, yaitu. Nah, kuota masing-masing sekolah dapat teman-teman lihat di menu apa ya, daya tampung kalau tidak salah, nanti dilihat saja. Nah, berikutnya afirmasi. Kalau jalur afirmasi itu 15% ya. Namun untuk tahun ini jalur afirmasi yang bisa digunakan yaitu bagi yang memiliki kartu PKH atau KKS orang tuanya dan pastinya harus terdaftar di DPKS Kementerian Sosial. Perankingannya sama, yaitu berdasarkan titik koordinat juga, karena 15% itu sangat sedikit ya. Jadi tetap kami batasi yang terdekat dengan lokasi atau pilihan sekolahnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memilih jalur afirmasi, sebaiknya dicek dulu nih, misalnya orang tuanya memiliki kartu PKH atau KKS. Nah, silakan dicek dulu nomor kakaknya ya, dicek nomor kakaknya apakah terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar ya sebaiknya nanti saat pengajuan akun ya jangan memilih jalur afirmasi, pilih jalur yang sesuai dokumen yang dimiliki ya. Contohnya ini, kalau ketemu ketika pencarian berdasarkan kakak nanti akan muncul di sini statusnya PKH, siapa yang menerima PKH, ibunya, berarti satu keluarga ini termasuk dalam data PDT. Nah, jalur afirmasi juga sama, yang diseleksi juga berdasarkan jarak terdekatnya ya. Yang bisa di jalur afirmasi saja, tidak dicampur dengan jalur yang lain. Jalur yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini cuma 5% ya, 5%. Nah, perpindahan tugas orang tua yaitu misalnya orang tuanya mutasi, rumahnya Kudus, terus dimutasi kerja di pengadilan negeri di Jepara misalnya, sehingga anaknya lulusan SD dari Kudus mau ke Jepara. Nah, silakan memanfaatkan jalur ini, perpindahan tugas orang tua. Atau mungkin bisa memanfaatkan kategori yang lain, yaitu bagi orang tuanya yang menjadi guru atau TU di SMP peserta PPDB juga
bisa menggunakan jalur ini. Nanti tinggal buat surat keterangan dari kepala sekolah, namun hanya bisa memilih di sekolah yang sama dengan tempat orang tuanya mengajar atau bekerja. Jadi tidak bisa milih di sekolah yang lain. Berikutnya jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini ada dua. Jalur prestasi berdasarkan SKL. Nah, kalau teman-teman hanya memiliki SKL bisa memilih jalur prestasi ini sebenarnya ya. Nanti karena penilaian di jalur prestasi adalah nilai rata-rata pada SKL atau nilai di SKHU ditambah dengan nilai prestasi. Jadi kalau teman-teman hanya memilih SKL, memiliki nilai SKHU atau SKL ya, bisa memilih jalur prestasi, namun non piagam. Nah, kalau non piagam ya nanti hanya memiliki nilai rata-rata ini saja. Namun kalau teman-teman memiliki prestasi dalam kurun waktu antara tahun 2021 sampai 2023 bisa menjadi nilai tambahan atau nilai poin. Misalnya kalau juara kabupaten minimal juara 3 itu otomatis langsung diterima, tinggal mau milih di sekolah mana tanpa memilih jalur yang lain otomatis akan diterima. Nah, tapi kalau tingkat kecamatan juara 1, 2 atau 3 itu hanya menambah poin, jadi tidak langsung diterima. Nah, nambah poin itu nanti dinilai prestasi ini. Jadi dari nilai rata-rata SKL ditambah dengan poin piagam prestasi ya. Dari rata-rata SKL ini kan nilainya berbentuk puluhan nih, rentang ratusan ya, nilai 11 sampai 100 dibagi 10 dulu menjadi satuan, nilai puluhan menjadi satuan plus ditambah nilai prestasi sehingga akan menjadi nilai NA. Proses seleksinya berdasarkan nilai NA tadi ya. Berikutnya kelengkapan ini saya jelaskan lagi supaya nanti teman-teman bisa memahami dan pada saat pengajuan akun bisa sesuai dokumen apa yang perlu diupload. Jadi kalau teman-teman hanya memiliki SKL, SKHU dan ijazah saja tanpa memiliki jalur afirmasi, perpindahan tugas, bahkan tidak memiliki piagam prestasi, itu minimal teman-teman bisa memilih dua jalur, yaitu jalur yonasi dan jalur prestasi non piagam. Jadi punya dua kesempatan jalur. Namun kalau yakin memilih piagam karena memiliki juara minimal 3 kabupaten, mau memilih jalur prestasi saja tidak masalah, karena sesuai dengan nilai di daftar piagam itu minimal juara 3 kabupaten yang lombanya dalam kabupaten itu otomatis akan langsung diterima. Namun kalau juaranya tingkat kecamatan, baik itu juara 1, 2 atau 3, itu hanya akan menambah poin nilai, tidak langsung diterima. Jadi sekali lagi, teliti sebelum mengajukan akun dan teliti juga sebelum memilih sekolah. Mekanisme dan aturan pemilihan sekolah, ini saya ingatkan lagi bahwa di jalur yonasi itu hanya bisa memilih satu sekolah. Afirmasi maksimal 2 sekolah, perpindahan tugas orang tua itu maksimal 2 sekolah, prestasi maksimal 2 sekolah. Namun ini tidak menjadi harus memilih 2 sekolah. Kalau yakin keterima di sekolah pilihan pertama ya nggak usah pilih pilihan kedua, bisa milih satu sekolah. Atau mungkin misalnya yang bersangkutan memiliki dokumen yang menjadi persyaratan keempat jalur, mau dipilih semuanya boleh, dipilih hanya satu jalur yang dimana yakin keterima juga tidak masalah. Namun pada saat pengajuan akun tetap disesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Nah, yang tidak kalah penting, nah ini tolong dipahami ya, biar nanti ini menjadi gambaran supaya tidak salah pilih. Jadi proses seleksi itu ada urutannya ya. Yang pertama diseleksi berdasarkan yonasi, setelah yonasi afirmasi, berikutnya perpindahan tugas orang tua, dan yang terakhir diseleksi berdasarkan prestasi. Contoh, misalnya urutannya ini ya, misalnya yonasi hanya satu pilihan, afirmasi 2 pilihan, 1, 2, 1, 2, ini artinya pilihannya maksimal 2, urutannya 1 sampai 7. Nah, contoh misalnya, Pak, saya hanya memiliki dokumen SKHU. Nah, sedangkan dengan dokumen SKHU itu saya hanya bisa memilih 2 jalur, jalur yonasi dan jalur prestasi. Nah, kalau hanya memilih 2 jalur, berarti nanti teman-teman pertama akan diseleksi dulu nih di pilihan yonasi 1 sekolah.
Misalnya di Yunasi ini tidak masuk dalam perankingan karena jaraknya terlalu jauh, nanti otomatis siswa tersebut akan diseleksi lagi ke jalur prestasi, berarti di urutan ke-6, karena yang bersangkutan tidak memiliki jalur afirmasi atau perpindahan. Jadi setelah nomor 1 langsung ke nomor 6 seleksinya. Setelah di nomor 6 kok masih tidak masuk lagi diseleksi di jalur prestasi, nanti akan diseleksi lagi di sekolah pilihan kedua di poin 7. Jadi itu proses seleksinya. Contoh lagi, Pak, saya memiliki dokumen afirmasi sebagai anak kurang mampu, atau orang tua saya memiliki anak dari keluarga tidak mampu, maksudnya ya memiliki PKH. Maka pendaftar itu ketika mengajukan akun bisa memilih 3 jalur: Yunasi, afirmasi, dan prestasi. Misalnya, Pak, saya yakin nanti keterima di jalur Yunasi, tidak masalah, pilih satu saja, tidak masalah. Misalnya, Pak, jaraknya saya terlalu jauh, saya mau pindah ke jalur afirmasi. Nah, berarti nanti kalau teman-teman, ya istilahnya kita menginginkan sekolah yang favorit katakanlah, jadi nanti kalau pengen seperti itu, pengen di sekolah A misalnya, ya nanti di pilihan pertama ini sekolah A, pilihan afirmasi yang pilihan pertama di sekolah A. Nah, kalau ada pilihan opsional, ya ada pilihan opsional. Kalau tidak perlu di afirmasi, jangan ada pilihan kedua, sehingga nanti proses seleksinya di zonasi pilihan pertama. Kalau tidak masuk, ya masuk afirmasi pilihan pertama. Begitu juga di pilihan prestasi, hanya milih satu sekolah, sehingga ini pilihan Yunasi, afirmasi, prestasi semuanya hanya satu sekolah di sekolah yang sama. Kalau teman-teman memilih 2 sekolah, nanti akan diseleksi nih, tidak lolos di sini akan masuk di nomor 2. Kalau tidak lolos di nomor 2, masuk di nomor 3. Kalau di nomor 3 sudah masuk, ya tidak akan diseleksi di sini. Nah, jadi hati-hati ketika memilih sekolah, jangan sampai keliru ya, karena proses seleksinya seperti ini ya urutannya, diseleksi di nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi prestasi itu seleksinya di terakhir. Jadi kalau teman-teman yakin menggunakan jalur afirmasi di sekolah A, pengen sekolah di sekolah A, ya di jalur afirmasi tidak perlu memilih sekolah yang pilihan kedua, cukup satu saja. Nah, ini sedikit gambaran terkait proses seleksi jalur pendaftaran PPDB ya. Sekali lagi, pahami, jangan terburu-buru, pantau terus statistiknya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan info. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa disampaikan terkait jalur seleksi pendaftaran PPDB. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih sekolah sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan harapan. Semoga bisa membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.